Matur sembah nuwun Pak Parni, Masya Allah yang senantiasa mengingatkan kita tentang hebatnya seorang ibu. Sekali lagi terima kasih Pak Parni. Berbicara mengenai peran perempuan dalam pengembangan budaya. Saya ingat bahwa di Dompet Duafa ada satu hari di mana kita menggunakan baju kedaerahan sebagai salah satu simbol. Kita menyebutnya sebagai Rabo Berbudaya. Jadi setiap insan Dompet Duafa dari Sabang sampai Merauke, cabang, holding, semuanya akan menggunakan simbol-simbol kedaerahan mereka. Baju adat, bahasa, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai peran perempuan itu sendiri dalam pengembangan budaya. Kami persilahkan dengan hormat Ibu Trusti Mulyono sebagai pembina Suluk Nusantara. Berkenan juga mohon Pak Bambang Wiwoho untuk mendampingi beliau. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Pak Niadi, Ayunda saya, Mbak Iin dan adik saya, Pipi, yang biasanya rajin dulu hadir latihan-latihan kita, tapi sudah lama karena pandemi ini juga. Hadirin sekalian semua, Pak Son Haji, apalagi Mas Mulyadi juga sudah lama nggak hadir, lama pandemi ya. Bu Wanti, Bu Nurni masih ingat Mas Mulyadi ya? Oh masih. Ki Lanang ini juga udah lama ngilang ini, nggak tahu mana ngilangnya. Pagi ini kita akan mendengarkan wejangan dari sesepuh kita. Sebetulnya sekarang tidak paling sepuh karena ada Pak Slamet sekarang di sini. Pak Slamet usianya 80 lebih plus ya Pak. Pak Slamet, berapa Pak Slamet? SK berdasarkan SK 80 tahun, tapi berdasarkan catatan pribadi 84. Nah ini informasi sebelum mulai, Pak Slamet ini Pak Parni, kita ini sebetulnya pernah ketemu bersama di istana 4 orang. Pak Slamet ini timnya Pak Sampurno, yang kalau ada tamu-tamu negara, makan malam, dinner, diiringi oleh gamelan. Pak Parni, saya wartawan istana. Pak Slamet yang nabuh. Pegang apa Pak Slamet? Enggak pegang apa? Oh kendang. Terus penarinya salah satunya Bu Trusti. Tapi belum manuh waktu itu. Kan zaman Bung Karno. Iya, sejak Bung Karno sama Bu Masuri ya, Ulis ya, Ulis. Itu. Baik, jadi pengalaman Ibu Trusti ini, jadi Pak Slamet paling sepuh, kemudian Bu Sumarni, Bu Sumarni 81, 82, wow, ya, dan masih nari. Kemudian Pak Nur Rahman, ya, itu mendekati 80. Ibu Trusti nggak apa-apa ini karena sudah bukan remaja jadi umur nggak usah disembunyikan, 77. Saya sama Mas Pani sama Mas Mulyadi 73. Ya, sepantaran hanya beda apa? Beda bulan. Maka pengalaman beliau ini luar biasa. Beliau sudah menari di istana semenjak Bung Karno. Ya. Dan keliling menari bukan hanya di istana tapi keliling dunia. Nah, gamelan yang ngiringi beliau ya, dari eyang beliau ya. Satu slendro. Dari Kinyoto Carito itu dalang terkenal dari Solo. Dari Solo. Kebetulan putrinya Kinyoto Carito itu yang ngajari saya nembang, jadi akhirnya itu saya. Jadi kembali dengan pengalaman beliau yang luas itu, dan kemudian juga beliau ditinggal wafat oleh suami beliau ketika putra-putra belum masih sekolah semua. Ya, putra-putranya udah jadi tokoh-tokoh. 33 tahun yang lalu. 33 tahun yang lalu, bayangin ya. Jadi usia sekitar 40-an ya, masih 40-an. 43, kuat, tabah ya, berhasil mengentaskan putra-putranya. Dengan pengalaman yang luas itu, maka mari kita dengar wejangan beliau tentang keperempuanan, tentang kewanitaan dan peranannya di dalam budaya.
tadi Pak Paniadi sudah menjelaskan, kita kalau bicara budaya itu bukan dalam arti sempit seni tari, seni gamelan, seni musik, seni makan, tapi budi dan daya dalam arti luas. Budidaya manusia menangani atau menghadapi kehidupannya, jika berkembang dan tumbuh kuat di dalam masyarakat menjadi peradaban. Ya. Jadi peradaban. Jadi budaya itu dalam arti luas mulai dari bagaimana ibu hamil menjaga kehamilannya, bertindak, ya, menjaga dirinya, ya. Anak lahir mengasuh anak, mengajari ibu rumah tangga mengatur rumah tangga di rumah, melayani suami, mendidik anak-anak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita lihat aja, jangan sampai pengantarnya jauh lebih panjang. Mbak Yuh, mohon berkenan memberikan wejangan-wejangan, pengalaman-pengalaman bagaimana pengalaman Mbak Yu dalam menghadapi kehidupan ini, mana yang bisa menjadi contoh bagi kita semua dan mana yang sebaiknya kita hindari. Monggo Mbak Yu. Matur nuwun Pak Wibowo, dan saya menyapa dulu para ibu-ibu yang berkebaya, alhamdulillah cantik-cantik sekali, juga bapak-bapak yang hadir dan Pak Parniadi nun. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mejang loh ini. Tadi sudah disebutkan budaya itu luas sekali. Tadi misalnya kita punya bayi, cara gendong itu pun beda. Cara orang Jawa gendong bayi bagaimana, itulah budaya semuanya. Tetapi untuk saya ya jalan mengalir saja karena bapak saya, ibu saya begini, saya begini, saya begini. Jadi memang yang paling saya geluti yang namanya budaya memang dunia tari Pak Parni. Jadi kalau budaya yang lain itu ya mengalir saja. Saya memang nggak tahu saya kalau itu namanya juga budaya kan. Cara makan kita juga budaya, cara duduk. Nah kita silo, kita timpuh itu juga sudah budaya. Nah dalam peranan wanita kita bagaimana kita tentang budaya. Saya rasa kalau di dalam dunia tari apalagi hampir berapa persen ya? 80% mungkin ya. Itu adalah para wanita yang mengembangkan dan memajukan dan memodernisasikan budaya, itu semua para wanita, ibu-ibu. Ini dalam dunia tari. Mungkin dalam budaya lain pun atau cara apa itu juga para wanita, karena para wanita ini yang mengasuh anak. Anduk le nek maem ngene, itu sudah budaya itu. Nek lungguh ngene, itu juga budaya, Pak. Itulah budaya yang secara luas, tapi saya hanya akan menyampaikan bagaimana karena ini kebetulan gamelan, bukan kebetulan ya, jadi dekatnya dengan budaya Jawa Pak Parni. Nah budaya Jawa yang namanya tari Jawa atau apalagi yang klasik itu di luar sangat-sangat dikagumi dan sekarang mulai pada dipelajari, jadi kita jangan kehilangan, itu khawatir. Anak-anak kecil di Inggris pakai baju sorjan sama ikat pada nyanyi sluku-sluku batok. Yes, kita anak-anak kita yuk diajari. Sluku batok itu sebetulnya juga suatu budaya penyampaian dari Sunan Kalijogo, ada maknanya sendiri, banyak itu lagu-lagu seperti itu. Nah ini sudah mulai dipelajari oleh orang-orang luar. Nah sedangkan kita banyakkan para remaja, maaf ada enggak, kalau kita itu kepinginnya modern, akhirnya lah mereka ngambil dari luar. Monggo, jadi ya, saya tetap ingin, bukan klasik banget, itu susah katanya, apalagi sekarang ibu-ibu sudah yuswa ya, campur toh, tapi tetap ada klasiknya. Ada suatu cerita waktu saya melawat ke Eropa, di Paris, sebulan kurang kita datang, tiket sudah habis. Habis. Akhirnya mereka meminta lagi supaya diperpanjang, tapi kita enggak perpanjang, tapi nanti kita kembali dari Spanyol, kita balik ke Paris lagi. Itu waktu itu budayanya betul-betul klasik, yaitu Ramayana
dengan Langen Mondrowanoro, yaitu tarian yang dialognya dengan tembang. Jadi komplit di sini, budaya komplit. Kagum. Pada hari-hari 1 dan 2 saya di Paris, kami. Kebetulan saya jadi art director. Saya tidak jadi ketek, Pak. Itu. Enggak. Itu semua surat kabar majalah di Paris isinya gambar kita semua. Bahkan di Paris itu sampai ada besar-besar ya dengan bahasa Perancis. Waktu itu karena saya mau pura-puranya saya belajar tapi sedikit. Bangunlah orang Paris, bangun. Ada seperti ini kalian nggak mengerti. Nggak pernah lihat bahwa di dunia ini ada seperti ini. Mereka kagum sekali. Semua sampai 1 minggu koran-koran isinya hanya gambar kita, ya ada yang keteknya, ada yang romonya. Tapi mereka kagum sekali sampai meminta lagi kita main lagi. Kita main 2 hari. Kemudian kita ke Brasil dan kemudian ke Spanyol. Di Spanyol juga begitu. Di Spanyol juga begitu. Sampai adiknya Raja Spanyol menemui saya sebagai art director. Minta tambah hari. Wah nggak bisa, kita udah schedule, kita sudah ini aja harus kembali ke Paris lagi. Paris sudah menunggu, tiket sudah habis. Mohon. Ini hari pertama sudah mengagumkan, hari kedua minta ditambah. Nggak bisa. Akhirnya kita rundingan, boleh nggak kalau mereka datang tapi duduk di bawah. Oke silakan asal diem. Soal diem itu, maaf saya kembali lagi. Di Eropa itu panggung opera Pak Nyi, sana tidak pakai mic, tapi panggungnya akustiknya bagus sekali. Begitu saya datang ke Paris lihat gamelan saya, nanti gimana ini wayang-wayang saya nggak kedengeran, enggak. Nyamuk pun nanti akan kedengeran, bagus sekali. Tanpa ada mic banyak gitu. Ini gantung. Sebetulnya kita tanpa ini juga udah bisa. Alhamdulillah. Nah itu begitu. Jadi di Spanyol akhirnya orang-orang duduk di bawah hari kedua itu. Jadi itulah budaya kita, Jawa terutama. Kita membawa Ramayana dengan ketek-keteknya dan Dasamuka. Itu sangat mengagumi dengan tembang. Seperti mereka adanya opera. Tapi opera itu tidak begitu nari. Kita betul-betul nari wutuh. Ya ketek ya jumpalitan, yang sinto, nari wutuh dengan tembang. Itu mengagumkan mereka. Jadi monggo, kita sudah mulai. Mari, jangan berhenti. Terus, dimodernkan boleh, tapi tetap harus ada unsur-unsur yang kita uri-uri. Apa sih Pak? Uri-uri itunya, dilestarikan. Ya. Tetap jangan sampai hilang. Kalau saya lihat nyinden, saya punya sinden namanya Jones, itu dari Hawaii. Itu kalau cuma didengar, waduh kenesnya, yo mas, ada itu. Nggak lihat kalau dia itu bulele. Nah. Betul, kita nggak ngerti. Nah itu kan, ya saya senang tapi saya merasa kecolongan. Kita merasa kecolongan. Lawang ibu-ibu kita banyak kok yang bisa kok. Yes Bu. Nah, jadi monggo kita sama-sama kita lestarikan budaya dan jangan sampai habis keluar nanti. Sebetulnya enggak, cuma ya karena tempat-tempat latihan sekarang udah berkurang ya Pak. Seandainya mau dipermodern monggo, tapi jangan sampai dihilangkan sama sekali yang kita uri-uri ini. Kita namanya sekarang menguri-uri. Itu pengalaman saya. Sedikit pengalaman, monggo. Mbak Setiawati ini kita seminggu ya Mbak Setiawati ya. Kita minta, saya kasih contoh Pak Parni dulu, ingat nggak yang kita hidupkan Mojopatan di Keraton. Yang untuk Hari Pers Nasional yang kita latih seminggu. Saya rekamannya, saya kirim ke Mbak Setiawati, coba Mbak cengkok-cengkoknya vibrasinya ini diikutin. Kalau bisa sampai 7 oktav atau apa. Tapi alhamdulillah. Mbak Yu, itu tadi kan dalam hal kesenian lagi ya.
kalau dalam kehidupan, apa wejangan Mbak Yu untuk yang lebih junior? Walaupun ada juga yang agak senior, Mbak In tadi saya lupa. Mbak In, Bu Nuriani itu juga sudah 70 lebih ya. Tapi nggak usah disebutkan 70 sekian ya Bu ya. Oh, gimana Mbak Yu? Pesan-pesannya. Kita disebut wanito. Wanititoto. Tapi juga waninoto. Jangan Waninoto ditoto. ya. Waninoto. Noto bojo, ya, noto Iya, anak. ya semua. Ya, itulah Noto urip. wanito. Jadi jangan lemah. Kita memang dalam berpakaian kita cantik, serba feminin, tapi hati kita kuat. Wanito. Wanititoto dan waninoto. Itulah kita para wanita dalam kesehari-harian. Dan kita ini menjadi sumber kehidupan. Karena kita Dewi Sri itu adalah Dewi Padi. Dulu, nah ini cerita lagi. Pada tahun 63, pagebluk, panas, tidak ada panen, lama panas. Tikus merajalela. Iya, tikus banyak. Yogyakarta Keraton mengadakan lakon Sri Temurun. Alhamdulillah saya Dewi Srinya. Nih bayangkan, Ya. ibu kuning, langsing, muda, kayak apa coba? Kayak padi, Ya, kinyis-kinyis. kayak padi. Terus narinya. Ya. Itu yang namanya. Jadi kita ibu-ibu, para wanita adalah sumber makanan juga. Ya. Itu Pak. Ye. Jadi ibu, jadi wanita itu wani ditoto, tapi juga wani noto. Noto urip keluarganya, dan kalau bisa menata diri, menata rumah tangga keluarganya, maka juga berarti menata negara. Bangsa dan negara, Ya. gitu Mbak Yu ya? Ya, setuju. Ya. Setuju Nye? Ya, setuju ya. Ada nggak ibu-ibu bapak-bapak yang mau tanya pengalaman dari Bu Trusti soal pengembangan budaya ini, peradaban? Ada nggak? Ayo, monggo. Enggak. Pengalaman, siapa nimba pengalaman dari Bu Trusti? Pengalaman saya hanya jam terbang aja. Oh, jam terbang, nggak apa-apa, itu penting. Jam terbang itu justru yang penting. Ya. Ya. Ya, supaya ditularkan pengalamannya, itu penting. Ya, Ya. nanti kita tiap seminggu ketemu dongeng-dongengan. Ya, Kita kan nanti. sering ketemu. Ya, Ye, Bu, dongeng. ye. Ye. Kita saling Ya. share. Iya, baik. Cukup sekian. Ada lagi Mbak Yu? Wejangan-wejangan untuk kita semua? Sementara sudah karena nanti sudah pada lapar. Dan makanannya banyak. Iya. Iya, Budaya, lapar. budaya. Budaya lapar, budaya menghargai waktu, budaya menghargai perut orang lain. Lapar tapi diem itu ya budaya. Gak bengok-bengok. Iya. Baik kalau gitu, saya kira walaupun pendek ya ibu-ibu sekalian, terutama yang ibu-ibu yang masih lebih muda, ya yang jauh lebih muda, yang tua pun, yang sepuh pun bukan tidak ada artinya. Semuanya tetap ada artinya, karena yang sepuh pun kagungan putra wayah ya, cucu, punya lingkungan, rumah tangga dan lingkungan sosial. Mudah-mudahan apa yang diuraikan oleh Ibu Trusti ini bisa kita unduh, kita petik manfaatnya, hakikatnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Matur nuwun Mbak Yu, mudah-mudahan Mbak Yu diparingi senantiasa sehat, ya, lancar semua urusan, berkah melimpah semuanya. Dan tetap bisa mendampingi bersama kami para sepuh yang lain, mendampingi Sanggar Suluk Nusantara. Katen matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Trusti, Pak Wi. Ampun mandhap rumiyin. Kersane wonten mriki rumiyin wonten kenang-kenangan ini. Perwakilan dari Dompet Duafa, kemudian juga dari Suluk Nusantara. Saya persilahkan dari Suluk Nusantara. Ini ada Ibu Sri Wiwoho, kemudian ada Ibu Nurmi dan Ibu Eli. Kemudian dari Dompet Duafa
Monggo persiapkan diri wonten Ustaz Son Haji. Kemudian ada Pak Herman. Ya, silahkan Pak Herman. Ya, ini penyerahan dari Suluk Nusantara kepada Ibu Trusti terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Trusti untuk seluruh pengalamannya dan semangatnya hingga hari ini. Baik, berikutnya Ibu Trusti, ini ada dari Dompet Duafa, kenang-kenangan dari kami. Persilakan Ustadz Son Haji untuk memberikan kepada Ibu Trusti. Monggo diterima Ibu. Ada kopi lurik dari pemberdayaan Dompet Duafa Ibu. Kemudian Pak Herman, monggo silahkan untuk Pak Wi. Kita akan berikan juga kenang-kenangan dari Dompet Duafa. Surprise. Monggo silahkan. Monggo silahkan.